Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kali ini. Marilah untuk mengawali pertemuan kita baca dulu doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Kita baca Quran surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, untuk kali ini kita memasuki materi berempati itu mudah, menghormati itu indah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya empati merupakan mental yang membuat seseorang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Empati diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat ini menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya sebagai tali asih. Sikap empati ini dapat timbul apabila 1. Dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. 2. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara 1. Peka terhadap perasaan orang lain. 2. Membayangkan seandainya aku adalah dia. 3. Berlatih mengorbankan diri sendiri. 4. Membahagiakan orang lain. Anak-anakku, sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang tua merupakan orang yang paling dekat dengan kita sejak lahir. Jasa mereka sangat besar sehingga
kita tidak akan mampu menghitungnya. Seperti ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Ibu dan ayah memberikan bekal pendidikan. Ibu dan ayah bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu dan ayah juga memberikan kasih sayang secara ikhlas tanpa meminta balasan. Untuk itu, perintah berbuat baik kepada orang tua ini jelas-jelas sangat dianjurkan sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu menjadi pembangkang. Pada penggalan ayat pada lafal wabil walidaini ihsana, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Perilaku menghormati orang tua diwujudkan dengan cara 1. Ketika orang tua masih hidup, antara lain memperlakukan kedua orang tua dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya, membahagiakan keduanya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ketika orang tua sudah meninggal dunia, maka bisa dilakukan dengan cara jika keduanya muslim, dapat mendoakan mereka setiap saat agar dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua, atau menjaga nama baik mereka, dan lain-lain. Kemudian, selain berbakti kepada orang tua, kita juga harus berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Guru yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu
Berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku, cara berbakti kepada guru antara lain dengan bersikap. 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, rendah hati, sopan, dan menghargai guru. 3. Melaksanakan nasihatnya. 4. Melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Dan tentunya masih banyak yang lainnya. Nah, anak-anakku, demikianlah materi untuk kali ini. Agar kalian lebih memahaminya, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan empati. Yang kedua, bagaimana cara menghormati orang tua apabila orang tua masih hidup? Yang ketiga, bagaimana cara menghormati orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Dan yang keempat, berilah 2 contoh perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian kerjakan dalam buku tugas kalian masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bila mana banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.